Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Ia. Ia bersabda mengatakan, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya setiap seorang di antara kalian itu berlomba-lomba melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'. Sampai tidak ada penghalang, tidak ada jarak antara ia dengan surga tersebut kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Namun ternyata catatan amal telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fadkhuluha. Maka ia pun di akhir hayatnya tersebut melakukan amalan-amalan penduduk neraka kemudian ia masukinya. Anak-anakku semuanya, dalam memahami hadis ini, Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan bahwa maksud kalimat ini adalah bahwa orang yang kita lihat tersebut sehari-harinya, siang malamnya melakukan amalan-amalan penduduk surga, melakukan ketaatan-ketaatan, puasa, sholat, zakat, haji, dia lakukan terus-menerus. Namun kata beliau, ini yang tampak bagi kita adalah amalan penduduk surga. Namun kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ternyata ketika dia melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut, ada kesyirikan yang ada dalam hatinya. Ia tidak semata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, melainkan ia mengharapkan sanjungan dari orang, mengharapkan pujian dari orang, agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, agar dikatakan sebagai orang yang alim, agar dikatakan sebagai orang yang pandai baca Al-Quran dan yang lainnya. Ia melakukan sholat, ia melakukan puasa dan ibadah-ibadah taat lainnya. Namun bukan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan ia mengharapkan sanjungan dari orang lain. Dia mengharapkan pujian orang lain. Makanya ya, ia pun dijebloskan ke dalam api neraka. Yang tampak oleh mata kita, yang tampak di depan mata kita, ia melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Ternyata ia melakukan hal itu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan karena mengharapkan sanjungan, pujian dari orang lain. Anak-anakku semuanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ridha jika kita menduakannya dengan sesuatu apapun. Seperti orang yang disebutkan dalam hadis ini, orang tersebut mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan ketaatannya, namun di samping itu juga dia mengharapkan pujian orang lain. Ini namanya syirik, anak-anak. Walaupun syirik seperti ini merupakan syirik kecil, namun tatkala semua ibadah kita diiringi oleh syirik kecil, maka semua ibadah yang diiringi oleh syirik kecil itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berzakat, ketika kita berhaji, dan ketika kita melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat yang kita inginkan hanyalah pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengharapkan sanjungan orang lain. Karena sesungguhnya kalau kita mengharapkan pujian orang lain, kita mengharapkan sanjungan orang lain, berarti kita telah berbuat riya. Berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menerima perbuatan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau hai Muhammad berbuat kesyirikan, seluruh amal yang pernah engkau lakukan dahulu akan terhapus, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan engkau pasti menjadi orang yang merugi. Jadi maksud perkataan Rasulullah SAW dalam kalimat ini yaitu bahwa yang tampak di mata kita, orang tersebut melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Ternyata dia berbuat kesyirikan, ternyata dia berbuat riya, sum'ah, ingin mengharapkan pujian orang lain, dan semua itu anak-anakku semuanya menghapuskan pahala ketaatan yang dia lakukan, sehingga dia pun dijebloskan ke dalam api neraka. Dan yang terakhir kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar." Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'.
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fadkhuluha. Ya, kata beliau SAW, dan sesungguhnya di antara kalian itu berlomba-lomba terus-menerus yang malah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ya. Kemudian fayasbiqu alail kitab, sampai tidak ada batas, tidak ada jarak antara ia dengan neraka tersebut kecuali satu hasta. Satu hasta. Kemudian datanglah kepadanya kitab catatan amal, ya, catatan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di akhir hayatnya dia mampu melakukan amalan penduduk surga dan ia pun masuk ke dalam surga. Apa maksudnya anak-anak semua ini? Maksudnya adalah Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa orang tersebut, ya, sehari-harinya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Namun di balik ia melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, ada keinginan besar dalam hatinya itu untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan atau yang sebagaimana yang kita pernah dengar, ada seorang yang telah membunuh 99 orang anak-anak. Membunuh 99 orang ahli ibadah, ya. Ketika dia bunuh 98 orang, ya, dia bertanya kepada dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, aku telah melakukan perbuatan dosa ini dan itu, ya, membunuh 98 orang atau 98 orang telah aku bunuh. Ketika aku ingin bertobat, apakah Allah akan menerima taubatku? Kata orang tersebut. Kata ahli ibadah ini, anak apa katanya? Dosamu amat sangat besar sekali. Allah tidak akan menerima taubatmu. Kata orang tersebut. Akhirnya dibunuh lagi orang tersebut menjadi 99 anak-anak semuanya. Ya, 99 ia bunuh. Karena orang tersebut mengatakan dosanya begitu besar dan Allah tidak akan menerima taubat orang yang begitu besar tersebut. Akhirnya berjalanlah ia sampai bertemu dengan orang yang ke-100 anak-anak semuanya. Ketika dia bertemu dengan orang yang ke-100, dia ceritakan apa yang dia diceritakan kepada orang 98 tadi. Maka orang itu pun berkata kepadanya, tidak ada yang menghalangi engkau untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, kata orang tersebut. Sehingga bagaimanapun dosa besar yang kamu lakukan, hendaklah kau bertobat kepadanya dan Allah Maha menerima taubat kamu, kata orang tersebut. Akhirnya sang ulama tersebut pun mewasiatkan kepada orang ini untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Karena kampung halamannya tersebut adalah kampung halaman orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu berbuat dosa, kampung halaman yang tidak bagus, ya, yang jahat orang-orangnya. Disuruh dia meninggalkan kampung halamannya menuju tempat jauh, tempat yang banyak di situ terdapat orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dikisahkan dalam hadis tersebut anak-anakku semuanya, ternyata orang tersebut di tengah jalan meninggal dunia. Meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian datanglah kepadanya satu orang malaikat, ya, atau dua orang malaikat turun kepadanya ingin mengambil jasad orang ini. Satu orang malaikat pertama mengatakan dia adalah ahlu neraka karena tidak pernah sujud, tidak pernah beribadah, tidak pernah berpuasa sama sekali sepanjang hidupnya. Kata malaikat pertama. Malaikat kedua tidak terima. Malaikat kedua bilang, dia ini sudah bertobat kepada Allah. Dia sudah bermohon ampun dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia menjadi penduduk surga, kata malaikat kedua. Berdebat kedua orang malaikat ini. Akhirnya datanglah malaikat Jibril dalam bentuk manusia juga dan mengatakan bahwa memberikan ide, memberikan solusi untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat. Apakah jarak yang akan dia datangi atau jarak yang sudah dia tinggalkan? Mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Ternyata Allah Azza wa Jalla, anak-anakku semuanya, ya, ketika orang ini akan diukur jarak mana yang lebih dekatnya, Allah Azza wa Jalla membalikkan jasad orang ini menjadi lebih dekat ke daerah yang akan dia tuju, sehingga dia akan diangkat oleh malaikat penduduk surga. Subhanallah, anak-anakku semuanya. Jadi, ya, maksud dari kalimat bahwa sungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penduduk neraka, ya, namun karena dia dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala menjadi penduduk surga, di akhir hayatnya Allah berikan ia kemampuan untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berikan baginya kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga
ia pun menepati apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya, yaitu menjadi penduduk surga. Anak-anakku semuanya, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi diri kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surganya, di tempat-tempat yang Allah tabaraka wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.